mengatasnamakan punya nasab yang mulia, tapi kemudian mengkapitalisasi umat. Itu yang saya tentang selama ini. Ya, bahkan saya pernah matur ke Abah Lutfi, bah, saya suka galak ke habaib-habaib yang suka merugikan umat, yang bandel-bandel, apalagi suka bikin ricuh di negara ini. Kata Abah, oh saya. Jadi ada orang-orang yang kadang merusak syariat. Maka ini yang sering kali saya hadapi. Ini yang sedang saya perjuangkan adalah bagaimana kita memperjuangkan syariat yang mungkin ada oknum-oknum orang-orang Islam yang merusak syariat itu sendiri. Seperti yang sudah viral. Ya. Jadi jangan sampai kita hanya melihat potongan-potongan video di YouTube. Yang sehingga kadang tidak seutuhnya. Kita hanya melihat potongan. Yang terlebih kalau potongan itu kemudian disandingkan dengan potongan video yang lainnya yang tujuannya untuk mengadu domba. Itu ada. Jadi orang cari panggung tujuannya apa? Lagi cari momen buat cari duit. Dengan cara apa? Ingin menjadi besar tapi dengan cara mengecilkan orang lain. Ingin menjadi mulia tapi dengan cara menghinakan orang lain. Ingin menjadi tinggi tapi dengan cara merendahkan orang lain. Sesungguhnya orang-orang yang seperti itu Allah sudah menyatakan wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Orang-orang yang batil itu kalau kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala sudah datang, maka mereka nyungsep, hancur. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Hancur kebatilan-kebatilan itu. Atas nama apapun, atas nama siapapun, kebatilan itu akan hancur. Termasuk orang-orang yang saya sebutkan batil, yang saya maksud batil. Orang yang merusak syariat. Sebagaimana mengaku umat Islam, tapi merusak syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ini Al-Quran dari rumah sini ya. Baru saja saya minta, dan belum saya baca juga. Baru saya ambil, saya buka sebuah surah, yakni surah Al-Ahzab. Di dalam surah Al-Ahzab, pada ayat ke-33 ada sebuah kata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Allah wa rasul anam bi murdi wa ma'na. Pada surah Al-Ahzab ayat ke-33. Innama satu wune dari santri Cirebon. Santri Majalengka we ya. Sanyana. Di dia upaya ngaos nganggo bahasa Jawa, nyurahkeun apa bahasa Sunda? Sunda. Innama sa temen-temenna. Yuridu tos ngarepkeun. Tos ngawaksud sapa saha Allahu Allah Ta'ala. Liyudhiba supaya ngilangkeun. Saha Allah angkum ti diri aranjeun kabeh. Ar-rijsa kana dosa kana kotoran ahlal baiti ya ahlal baiti. Jadi ayat lafad nida anu makhdhuf anu dibuang. Hei ahlul bait Nabi, keluarga Nabi. Saenyana Allah teh ngarepkeun, Allah gak kagungan maksad. Yen Allah tujuan bakal ngahilangkeun, hoyong ngahilangkeun, hoyong ngaleungitkeun kana kotoran-kotoran anu aya dina diri aranjeun kabeh wahai ahlul bait Nabi, wa yutahhirakum tathhira, jeung Allah bertujuan hoyong ngabersihkeun anjeun sadayana
sabersih-bersih nah tina naon? Tina kakotoran-kotoran batin, tina kotoran-kotoran dosa. Ieu ayat teh potongan. Ayat ini adalah potongan. Sesungguhnya Allah berkehendak untuk menghilangkan najis, kotoran, dosa dari kalian semua ahlul bait Nabi, dan Allah bertujuan untuk membersihkan kalian dengan sebersih-bersihnya. Ini sebetulnya belum sempurna kalimat ini karena ini potongan ayat. Lengkapnya ayat ini bagaimana? Lengkapnya ayat ini waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Baru innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Wallahu wa rasulahu a'lam bi muradi wa ma'na. Wahai istri-istri Nabi, berdiam dirilah kalian di rumah kalian. Dan jangan kalian seperti wanita-wanita jahiliyah di masa lampau yang mereka melenggak-lenggokkan dirinya, mempertontonkan dirinya di luaran sana. Wa aqimnas sholata dan tegakkanlah sholat oleh kalian. Wa atinaz zakata dan tunaikanlah zakat. Wa ati'an Allah rasulah dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya Allah. Baru innama yuridullahu sampai akhir ayat. Sebetulnya ini kepada siapa sih yang dimaksud ahlul baiti di sini? Ahlul bait Nabi yang ada pada ayat ini sebetulnya kepada siapa? Tadi sudah dijelaskan waqarna bi buyutikunna. Ini menunjukkan menggunakan dhamir untuk kaum wanita. Nah, makanya kudu ngaji ilmu sorof, ilmu nahwu supaya ngerti. Di sini kalimatnya adalah kalimat yang ditujukan untuk kaum wanita. Wanita siapa dong yang dimaksud? Jadi ahlul bait Nabi di sini di ayat ini sedang ditujukan kepada kaum wanita. Kaum wanita yang mana nih ahlul bait Nabi yang dimaksud? Maka bacalah dari ayat 30, jangan hanya baca dari ayat 33. Baca dari ayat 30. Ya nisa an-nabiyyi may ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Wallahu wa rasul a'lam bi muradi wa makna. Ya nisa an-nabi, wahai istri-istri Nabi. Oh, ternyata ini ditujukan ayat tersebut, ayat-ayat itu diturunkan kepada istri-istri Nabi. Jadi yang bukan istri Nabi jangan sotoy. Ya, jangan geeran. Yang bukan istri Nabi jangan geer. Ayat ini untuk istri-istri Nabi ya nisa an-nabi. Makanya kalau ngaji itu jangan potongan ayat kemudian dijadikan dalil buat apa? Buat nyari duit. Datang ke kiai, datang ke umat buat nyari duit doang. Bukan begitu. Ayat Al-Quran untuk diamalkan. Betul. Menjadi guidance, menjadi bimbingan hidup kita. Jangan mengkapitalisasi ayat. Nah ini yang saya maksud. Jadi wahai istri-istri Nabi, mayyati minkunna bi fahishatin mubayyinah. Jika kalian melakukan fahisyah mubayyinah, melakukan keburukan yang jelas itu merupakan keburukan menurut syariat, perkara yang dosa, perkara yang tidak diperkenankan menurut syariat, andai kalian wahai istri Nabi, ini istri Nabi, bisa meluk Nabi, melihat aurat Nabi, gitu kan. Kadang juga manja-manja sama Nabi, ya kan. Nah, ini istri Nabi. Jadi kalau yang bukan istri Nabi, jangan suka GR dengan ayat ini. Karena banyak yang geeran. Jadi gegeran, cek Sunda mah gitu. Jika kalian melakukan fahisyah mubayyinah, perkara yang dosa, jelas buruk menurut syariat, maka yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Maka kalian akan dilipat gandakan azabnya 2 kali lipat. Ini istri Rasul. Bagaimana kalau sekarang keturunannya yang sudah 14 abad? Ini keturunan Rasul ini yang hadir pada saat ini. Ya, ada yang mancung, ada yang pesek kayak saya.
Ya, ada yang gondrong, ada yang gundul. Gondrong bukan sembarang gondrong. Ya, kenapa memang demikian? Karena di dalam Sahih Bukhari, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau wa kana sya'ruhu mankibaihi. Adalah kebiasaan rambutnya Rasul itu seukuran sepundak. Jadi ini sunnah. Nah, ini yang bapak-bapak yang apalagi yang gundul ini bid'ah ini. Ya. Jadi besok-besok pulang dari pengajian harus pada gondrong kabeh. Aku siap katanya. Masya Allah, nanti ada kepala desa gondrong. Ya. Iya. Ini gondrong orang Arab senang loh. Oh ya, saya kalau salah di Madinah, di Mekah, Masya Allah, gitu. Ayo saja, dipegang-pegang. Nggak tahu disangka saya ini perempuan atau apa nggak ini. Itu orang Arab senang banget. Karena orang Arab nggak, ya jarang lah ya, walaupun mungkin ada, jarang yang rambutnya gondrong. Karena apa? Kalau digondrongin itu jadi seperti helm, jadinya kayak Ahmad Albar itu kan. Kalau digondrongin itu jadi kayak helm gitu kan, kruil gitu. Kita lanjut kepada bahasan ini. Jadi keluarga Rasul, bahkan istri Rasul yang disayang dengan nyata secara manuskrip-manuskrip di dalam Quran, di dalam hadits itu kan sudah terbukti bahwasannya istri Rasul itu disayang oleh Rasulullah. Bahkan saking sayangnya Rasulullah kepada mereka supaya mereka nanti di akhirat tidak bersama laki-laki lain, maka haram bagi ummatul mukminin sepeninggal Rasul nikah dengan laki-laki lain. Kalau mereka janda sebelumnya kemudian nikah dengan Rasul itu ada. Ya. Tapi kalau menjadi jandanya Rasul nikah kepada orang lain itu tidak boleh. Itu dilarang. Makanya ummatul mukminin sepeninggal Rasul tidak ada yang menikah lagi. Kalau sebelum dengan Rasul ada seperti Sayyidah Ummu Salamah ketika suaminya Abu Salamah itu meninggal, ternyata minta didoakan oleh Rasul, Rasul mendoakan wa abdilhu khairon minhu. Ya Allah, gantilah ia dengan yang lebih baik lagi. Akhirnya kata Ummu Salamah, maka Allah abdalallahu ta'ala. Allah mengganti Abu Salamah itu dengan orang yang lebih baik lagi dibandingkan dia. Yani apa? Rasulullah SAW yang kemudian mempersunting aku. Tuh. Orang yang hidup dengan Rasul, istri-istri Rasul, ngeladeni Rasul langsung. Dihormati oleh umat, oleh para sahabat, karena itu adalah istrinya Rasul. Gitu kan? Kemudian juga bisa melihat aurat Rasul, bisa memeluk Rasul. Ini tetap saja terdapat tarhib. Tarhib itu ancaman. Jadi ayatnya ini adalah ayat ancaman bagi keluarga Rasul. Kalau saja kalian melakukan hal yang buruk, contoh hal yang tidak sesuai dengan syariat, merugikan orang lain, mengambil hak orang lain, memaksa orang lain, menyudutkan orang lain, memberatkan orang lain, atau apa sajalah yang buruk-buruk, maka azabnya 2 kali lipat. Apalagi yang sudah 14 abad seperti kami ini. Sudah 14 abad jauh dari Rasulullah, kami mungkin secara nasab nyambung kepada Rasulullah dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Apakah lantas kita lebih memiliki privilege dibandingkan istri-istri Rasul? Lebih memiliki keistimewaankah kita dibandingkan istri-istri Rasul? Jangan salah kaprah. Istri Rasul yang mendapatkan keistimewaan saja, mereka ternyata diancam dengan ayat ini. Kalau melakukan keburukan 2 kali lipat adabnya. Entah di dunia ataupun di akhirat. Bukan hanya saat di akhirat saja, di dunia pun. Lalu ayat berikutnya di ayat 30, surat 31. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima. Wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradi wa ma'na. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi. Siapa yang anut tumut, siapa yang nurut, siapa orang yang mengikuti di antara kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian dia mengamalkan amal soleh, wa ta'amal solihan, nu'tiha, maka kalian istri-istriku akan diberikan oleh Allah ajroha, pahala dari kebaikan tersebut,
marrotaini, dua kali lipat. Wa a'tadna laha rizqa karima, dan kami janjikan kepadanya rizki yang sangat mulia. Apa itu? Nanti kenikmatan di surga. Jadi keluarga Rasul kalau melakukan keburukan, adabnya 2 kali lipat. Keluarga Rasul kalau melakukan kebaikan, pahalanya 2 kali lipat. Nah, ini namanya, ini targhib. Apa itu targhib? Motivasi. Jadi ini mencakup targhib dan tarhib, motivasi dan ancaman. Kemudian ayat berikutnya, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa'i in ittaqaitunna, wahai istri-istri Nabi, kalian itu tidak seperti wanita-wanita lain, tapi syaratnya ini taqaitunna, jika kalian bertakwa. Tuh. Kalian itu berbeda dengan wanita yang lain kalau kalian bertakwa. Kalau tidak bertakwa berarti sama saja. Ini istri Nabi, apalagi cuma keturunannya yang sudah 14 abad. Jadi jangan songong panjenengan. Ya, jangan songong. Mentang-mentang keturunan, baru keturunan ini istri Rasul. Kalau tidak takwa, tidak manut kepada Allah dan Rasulnya, ya sama saja dengan wanita yang lain. Nah, kita sekarang keturunannya, keturunan Rasul sudah 14 abad, sudah jauh. Wah, Masya Allah. Sudah paling saripatinya berapa? Gitu kan? Persentasenya berapa? Gitu. Kalau kita nggak nurut kepada Allah dan Rasulnya, jangan kita sombong dengan nasab kita, membangga-banggakan diri. Apalagi sampai mengkapitalisasi dalil, mengkapitalisasi ayat. Jangan sampai kita justru melakukan sebuah feodalisme. Ini yang saya lawan selama ini, yang saya tentang selama ini. Tapi sayangnya, beberapa bulan yang lalu, saya tausiah, bukan beberapa bulan sih, sudah agak lama, tausiah di Brebes. Pada saat mau tausiah, sudah di panggung. Itu acaranya Haul Syekh Abdul Qadir. Haul Syekh Abdul Qadir. Karena saya juga memiliki, ada garis nasab ke Syekh Abdul Qadir juga. Jadi saya itu dari 2. Saya dari Al-Hasani dan Al-Husaini. Dari 2. Dari kakek dan nenek saya. Bermuara ke ayah. Itu. Jadi ayah saya itu Al-Hasanaini. Jadi jalurnya, darahnya dari Al-Imam Hasan dan Al-Imam Husain. Ayah saya tuh. Dari Al-Hasanain. Tapi ya, ini sepintas saja ya, saya bukan sedang menggadang-gadang diri, wala fakhra, bukan untuk menyombongkan diri, bukan. Nah, ketika di Brebes itu, pada saat acara Haul Syekh Abdul Qadir, sudah di panggung ceritanya, kemudian para kiai saya minta naik juga. Ya, saya selalu minta para kiai temani saya. Bahkan biasanya saya nggak mau pakai kursi, tapi kalau sekarang nggak pakai kursi, kehalangan ini pohon nih, gitu kan. Gantengnya saya nggak kelihatan gitu. Saya jarang mau pakai kursi sebetulnya, karena merasa tidak sopan. Jadi mohon izin, mohon maaf ini. Para guru, saya ada di atas di sini, bukan ingin menggurui, bukan merasa saya lebih mulia, bukan. Mohon maaf, karena memang disuruh panitia sudah duduk, kalau nggak duduk di kursi, di bawah nih nggak kelihatan gitu. Oleh ibu-ibu ngobrol nantinya yang ada. Pada saat itu, sebelum saya menyampaikan kajian ilmiah, sebelum saya menyampaikan pengajian, ngobrol dulu tuh ada, bukan obrolan sebetulnya, ada unek-unek yang disampaikan oleh kiai-kiai setempat. Jadi kan banyak nih kiai-kiai. Pada saat itu mereka menyampaikan kejadian, ini hampir seperti barusan. Nah kalau barusan kan di dalam ngomongnya. Kalau waktu itu di panggung ngomongnya, persis di samping saya. Kiainya nggak pernah pakai sendal, nyeker, nggak punya sendal. Tapi pernah didatangi oleh orang-orang yang ngaku keturunan Rasul, yang minta duit, aneh mau ngadain maulidan. Dikasih uang sekitar mungkin 300.000. Kemudian udah dibawa, keluar udah meninggalkan rumahnya, dibuka, kemudian mencak-mencak datang lagi, marah. Ke kiai, saya manggilnya kiai nyeker karena beliau bilang kiai nyeker juga gitu kan, padahal namanya bukan itu, alumni dari Kempek, alumni Kempek pesantren Cirebon. Masya Allah, mintanya apa? Minta uang
ratusan ribu, yang merah-merah tuh ratusan ribu, bukan ratusan rupiah zaman dulu, bukan merah juga kan sama. Ratusan ribu sebanyak 99 lembar. Jadi berapa duit? Ya Allah, 9.900.000. Masih mending kalau barusan katanya diminta 33 juta. Ayo jalan mana tadi dia? Ayo. Oh saya mau wani. Cacakan lain orang dia ya. Karena lo menjadi orang dia, kudu kawin halinya orang dia gitu kan. Jadi akhirnya terbawa suasana. Saya tidak suka dengan orang yang mengatasnamakan keturunan Rasul, tapi perilakunya menyusahkan umat. Perilakunya bahkan memeras umat, memeras kiai, memeras ulama. Walaupun bukan ulama, umat diperas tidak boleh. Mengatasnamakan punya nasab yang mulia, tapi kemudian mengkapitalisasi umat. Itu yang saya tentang selama ini. Ya, bahkan saya pernah matur ke Abah Lutfi, bah, saya suka galak ke habaib-habaib yang suka merugikan umat, yang bandel-bandel, apalagi suka bikin ricuh di negara ini. Kata Abah, oh saya. Tanya istri saya, waktu itu di kamar beliau langsung, ada beberapa orang yang menjadi saksi. Gak apa-apa, saya. Cuma kalau di Pekalongan, sedang-sedang saja. Galaknya sedang-sedang, kata Abah. Karena Abah seringkali juga minta saya, kadang video call ke istri. Minta jadwal, 5 jadwal untuk di Pekalongan. Rangkaian kanzus sholawat. Begitu. Tapi sekarang video itu dipotong-potong. Padahal saya ini sudah seperti itu. Melawan kapitalisme dan neofeodalisme atas nama agama, ataupun mengatasnamakan kemuliaan Rasulullah sebelum ramai-ramainya kajian tesisnya Kiai Iman. Sebelum adanya ramai-ramai kajian tesis Kiai Iman itu, saya sudah seperti itu. Sudah seperti ini adanya. Ya. Jadi bukan karena ada sekarang tesis Kiai Iman langsung lantas kemudian saya menjadi arogan. Enggak. Saya membela umat, saya membela syariat. Karena seringkali ayat yang ini, yang tadi innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira, seringkali dijadikan sebagai dalil yang seolah-olah sekarang keturunan Rasul mau tidak sholat atau mau maling ke ataupun mau memeras orang lain tidak dosa, enggak apa-apa. Dari mana? Dari orang yang menjadi saksi, ya, yang menjadi korban. Ada didatangi, kemudian waktunya sholat, beb, ayo sholat. Ente aja yang sholat, Habib enggak sholat, enggak apa-apa, tetap masuk surga. Gitu ngomong. Kemudian di depan saya ada juga, tadinya teman saya, bilangnya ke saya, ya akhi, kita nih kalau ngambil ayam orang lain, kita nih tidak dosa. Kenapa? Antum bilang gitu, kata saya. Karena nanti yang akan membayarnya, mengganti ruginya Rasulullah nanti di akhirat, katanya. Ya Allah, maling kok bawa-bawa Rasulullah gitu loh. Pantas apa enggak? Pantas apa enggak? Enggak bawa Rasulullah saja, maling itu jelek. Atau bukan turunan Rasulullah, maling itu jelek. Apalagi kalau turunan Rasulullah, maling itu ya lebih jelek lagi. Kalau dilakukan oleh keturunan Rasulullah. Lebih-lebih maling ayat. Ya, ini barusan seringkali ayatnya dimaling, dibadok, dipadok kita gitu. Cuma diambil saja yang innama yuridullahnya dan sampai akhir. Sedangkan ayat-ayat sebelumnya tidak. Quran itu nggak bisa begitu. Kalau begitu nggak ada bedanya dengan orang yang Wahabi. Orang yang Wahabi itu orang Wahabi ngerti Wahabi? Yang apa-apa syirik, muludan itu haram, bid'ah. Kemudian tawasulan itu syirik. Kemudian tabaruk ngalap berkah juga syirik. Itu Wahabi, itu cirinya seperti itu. Tadarusan, zikir berjamaah, tahlilan, bid'ah, nggak ada dari Rasulnya katanya. Itu Wahabi yang seperti itu. Kemudian juga menghadiahkan pahala amal soleh kepada orang yang telah meninggal, nggak sampai, itu bid'ah juga. Itu khurafat, kata orang Wahabi. Nah, Wahabi itu yang akidahnya seperti itu. Mereka apakah nggak pakai dalil? Pakai dalil. Apa dalilnya? Ayat Quran, sarwa. Apa ayat Al-Qur'annya? Surah An-Najm ayat 39. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Wallahu rasulana nabi muradi wa makna. Dan manusia tidak akan mendapatkan reward apapun kecuali dari hasil amal jerih payahnya sendiri, usahanya sendiri ketika masih hidup.
Tidak ada orang muslim yang telah meninggal menerima reward pahala, hadiah pahala dari yang hidup. Kata orang Wahabi, pakai ayat dalilnya, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ayat henteu dina Quran ayat eta. Ayatna memang ayat dina Al-Quran, tapi leres apa henteu tujuanna, substansi nama qasidus syariah na eta ayatna kos kitu. Ternyata kiai-kiai NU, sadah-sadah, asyraf keturunan-keturunan Rasul yang ngaji, mereka ngaji detail sekali seperti para syahid syarif yang ada di Nahdlatul Ulama. Para kiai-kiai ini banyak yang sayyid, yang syarif. Ya, termasuk panjenengan-panjenengan di sini yang sayyidah, yang syarifah, yang syarif, keturunan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ya. Jadi di dalam Al-Quran tersebut atau di dalam ayat tersebut, kalau kita mau membedahnya, kalau kiai-kiai NU tuh matang. Pertela, cek Sunda mah, pertela tuh detail. Jadi ngerti gente hente asal terjemahan bebas. Bahkan jangankan per kata, per huruf itu menjadi penentu bagaimana kedudukan hukum ayat tersebut. Maqasidus syariahnya. Aina kia. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Huruf pertama naon? Huruf pertama naon? Wau wa allaisa. Huruf pertama nawa wau. Ari huruf wau teh cek ilmu nahwu harfu atfin. Haraf ataf. Huruf penyambung, huruf yang berkorelasi. Memiliki korelasi, hubungan dengan ayat yang lain. Kalau ayat ini awalnya huruf waw berarti ada hubungan dengan ayat yang lainnya. Punya kakak. Jadi itu adina ayat 38 teh surah An-Najm. Boga lancet. Jeung kedudukan hukumnya itu tergantung maktub alaihnya. Dari mana para ulama mengkaji secara detail kalimatnya siyakul kalamna. Karena siyakul kalam ya. Yang sempurna dari mana? Dari ayat 36. Karena satu kesatuan subjudul. Dari ayat 36. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Wallahu wa rasulullah nabi murda wa ma'na. Ai santri mah kudu kitu. Ulah sok tahu. Urang nyurahkeun Quran teh saena bari ngucapkeun wallahu wa rasuluhu a'lamu. Nah, gitu. Itu kebiasaan para sahabat. Umpami ditaros ku Rasulullah, tahukah kalian tentang ini? Wallahu wa rasuluhu a'lam. Gitu para sahabat. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa? Apakah kalian tahu? Apakah kalian pernah membaca atas apa yang telah Allah turunkan yang terdapat di dalam suhufnya Nabi Musa? Wa Ibrahim alladzi waffa, dan di dalam suhufnya yang Allah turunkan kepada Nabiullah Ibrahim yang senantiasa mendapati janji. Apa maksudnya? Klausul-klausul, undang-undang, syariat bagi umat Nabi Musa dan umat Nabi Ibrahim. Apa? Seseorang tidak menanggung dosa orang lain dan seseorang tidak akan menerima reward hadiah pahala dari orang lain kecuali hanya dia akan mendapatkan hasil jerih payah usaha ibadah dirinya sendiri ketika masih hidup. Tidak ada hadiah pahala dari orang lain. Oh, ternyata ini adalah undang-undang atau syariat yang Allah tetapkan untuk umat Nabi Musa dan umat Nabi Ibrahim. Sedangkan bagaimana untuk umat Nabi Muhammad? Untuk umat Nabi Muhammad, ayat-ayat tersebut sudah dinasakh dengan ayat yang lain. Di dalam surah At-Tur ayat 21. Ada keterangan di dalam surah At-Tur. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wattaba'athum, dan diikuti mereka tersebut. Dzurriyyatuhum, siapa yang mengikutinya? Dzurriyyahnya, keturunannya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Mengikuti keimanan, yang dimaksud yang diikuti adalah keimanan mereka. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Maka kami akan hubungkan mereka, akan pertemukan mereka
akan kami, ya seperti listrik kalau dihubungkan kabelnya walaupun jauh-jauh tetap aja nyambung, kan begitu kan? Dicakal mengerenya di kene, berarti aya aliran. Mantak lamun aya anu araraneh aliran-aliran aneh ditaros aliran listrik.